dipimpin ketua kelasnya. Sudah ya. Nah, kita sudah berdoa. Sekarang setelah kita berdoa, tujuan kita berdoa itu adalah untuk mendapatkan keselamatan dalam pembelajaran dan ilmu yang kita dapatkan itu berguna bagi kita semua. Nah, sebagai wujud rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia ya, cinta tanah air, marilah sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang untuk anak-anak diharapkan untuk berdiri. Siswa kelas 6. Siswa kelas 6 itu di tahun ini sudah menggunakan yang namanya kurikulum merdeka. Ya, jadi sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita akan mengadakan kesepakatan kelas dulu. Ya, yang pertama, menghormati. Semua siswa harus saling menghormati dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Di sini orang lain termasuk ibu ya, sebagai guru. Jika di saat ibu menjelaskan, kalian harus memperhatikan. Di sini ada yang namanya tepuk profil pelajar Pancasila. Coba kita akan praktekkan ya. Sekarang ibu minta semuanya untuk berdiri. Oke, siap? Kita tepuk profil pelajar Pancasila. Tepuk profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, berbineka. Di sini ya, sebelum kita mulai ke tujuan pembelajaran, di sini akan ibu bertanya terlebih dahulu. Ya, nah kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Wujud rasa kita bangga terhadap bangsa Indonesia itu apa? Yang pertama, kalian tahu kan keberagaman yang ada di Indonesia? Tahu. Apa saja jenis keberagaman yang ada di Indonesia? Yang pertama, apa? Ras. Terus yang kedua, suku. Yang ketiga, agama. Kemudian ada jenis makanan. Sekarang kalian itu tinggalnya di mana? Di Bali. Di Bali itu termasuk apa? Provinsi. Ya. Nah, coba apa ibu kota dari provinsi Bali? Denpasar. Iya, Denpasar. Nanti angkat tangan ya. Itu wujud rasa bangga kita terhadap bangsa Indonesia. Di mana di sini kita akan mengadakan pembelajaran ya, yang bertujuan di sini yang pertama mengidentifikasi objek, urutan, proses kejadian dan nilai dasar dari berbagai tipe teks non fiksi dan fiksi yang disajikan dalam bentuk lisan, teks aural, teks yang dibaca dan atau yang didengar dan audio. Nah, di sini kita akan belajar tentang aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, di sini aku bangga menjadi anak Indonesia. Nanti akan ibu kasih teks, ya. Di situ kalian akan mencari di mana fiksi dan non fiksi itu. Kalian akan ibu kasih teks fiksi. Di situ akan menentukan yang namanya itu kata sulit. Nah, kata sulit itu dicari dalam apa? Iya, dalam KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebelum itu, supaya kita lebih semangat lagi untuk belajarnya ya. Coba tepuk satu. Yes. Yang keras. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar.
Yuk, perhatikan nomor 1. Perhatikan kata-kata yang Nah, tadi sudah ya anak-anak melihat penjelasan tentang bagaimana cara untuk mencari arti pada kamus besar atau KBBI, mencari arti sulit. Nah, sekarang kita lanjutkan pada materi tentang cara untuk mencari unsur intrinsik dalam sebuah bacaan fiksi. Apa itu fiksi? Ayo, siapa yang bisa? Apa itu fiksi? Yakni cerita tidak nyata atau seperti cerita hayalan. Sekarang cerita non fiksi itu kebalikan. Ayo, siapa bisa? Cerita nyata, cerita yang benar-benar terjadi. Nah, sekarang silakan kita simak terlebih dahulu ya. Kita akan membahas materi tentang unsur intrinsik, yaitu yang pertama adalah pengertian unsur intrinsik, dan yang kedua Ada tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan, dan yang ketiga ada latar setting. Selain itu ada apa lagi? Ayo, ada alur ceritanya juga ada ya. Nanti itu bisa kalian lihat pada buku LKS-nya ya. Nah, itu. Jika sudah, jadi kalian sudah memahami semua materi tadi yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang tugas kalian adalah membentuk kelompok. Oke? Membentuk kelompok, silakan. Kelompok yang sudah ditentukan untuk mencari posisinya masing-masing. Diri. Kelompok kalian itu siapa yang mau nama kelompoknya itu tulis? Tulis. Nah, yang paling pertama adalah kelompoknya Raffi. Sekarang Matahari. Oke. Kelompoknya Siwi ya, Matahari. Sekarang yang terakhir kelompoknya Umi itu adalah kelompok Mawar. Nah, sekarang bisa duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berhadap-hadapan. Ibu akan mengasih LKPD untuk kalian. Ya. Nah, silakan keluarkan alat tulisnya dulu untuk menulis nanti jawabannya. Di sini biar bisa. Silakan diisi nama kelompoknya dulu di atas LKPD itu. Ya, di atas sini silakan diisi nama kelompoknya dulu. Ya, nggak apa-apa. Silakan satu orang bertugas untuk menulis. Ya, nah, untuk petunjuk pengerjaan LKPD. Ya, nah, untuk petunjuk pengerjaan LKPD, silahkan kalian baca dulu. Di situ judul bacaan Aku Anak Indonesia. Ya, silahkan dibaca dulu ceritanya itu, baru akan kalian cari unsur intrinsik yang ada pada cerita itu. Ini adalah pertama masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarnya baru saja pindah dari Korea, Jepang. Bapak ayahnya. Ya, oke. Nah, untuk pengerjaannya apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan dengan presentasi ya. Kelompok mana yang mau maju pertama untuk melaksanakan presentasi? Ayo.
Nanti Umi yang kasih kata sambutan. Kami dari kelompok mawar akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Aku anak Indonesia, karena melangkahkan kakinya yang besar, dia mengundang berpikir yang bersih sampai jalan. Dia bersama kakak teman, dia adalah hari sekolah. Keluarganya berpikir dari hal cepat menyelesaikan kehidupan. Iya. Sekarang silakan jawab pertanyaan yang ada. Presentasi dari kelompok mawar dan sudah ditanggapi oleh kelompok Manasari. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah sampai di sini, yaitu yang pertama, apa yang kalian dapatkan dari materi pada pagi hari ini? Yang pertama apa? Siapa yang bisa? Ayo, ya? Bangga menjadi anak Indonesia. Oh, bangga menjadi anak Indonesia. Oke, lagi. Ayo. Apa ini? Sama apa? Bisa mencari arti sulit dalam dalam KBBI. Yang ketiga, dapat mencari unsur intrinsik yang ada dalam cerita fiksi. Oke, itu ya. Nah, karena tadi sudah capek belajar ya, kita pakai ice blinking dulu. Ayo, sekarang kan sudah ada pasangannya masing-masing ya. Silakan kalian berdiri bersama dengan pasangannya masing-masing. Oke. Kita main abu dan api. Oke. Kita main abu dan api. Ayo tentukan abunya di sebelah mana. Ya, berarti yang di sebelah utara ini adalah abu. Yang di sebelah selatan itu adalah api. Nah, jika ibu menyebutkan kalau namanya disebut harus mengambil tangan yang namanya tidak disebut, tapi kamu harus menghindar. Iya, nama yang tidak disebut menghindar. Oke? Siap? Siap. Silakan berdiri. Tangannya agak berjauhan 10 cm lah. Jangan terlalu dekat. Ya, jangan terlalu dekat. Oke? Siap? Abi. Materi kita sudah. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang cara membuat surat resmi dan surat pribadi. Oke, sebelum kita tutup, kita nyanyiin lagu daerah dulu ya.